kekristenan, istilah Jesus dan segala macam itu hanya sudah menjadi tradisi gitu. Tapi tidak diresapi masuk dalam hati untuk dijalankan. Yang masih menjalankan mungkin hanya orang-orang generasi dulu lah, yang tua-tua. Yang muda-muda coba kalau di Amerika. Pasti tahu lah, lebih tahu lah dari saya. Faktanya sih seperti itu. Iya. Dondi Tan atau akrab disapa Koh Dondi ini merupakan seorang mualaf keturunan Tionghoa. Koh Dondi dikenal melalui channel YouTube pribadinya @donditan sebagai bagian dari Geraha Mualaf Indonesia. Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Namanya masyhur dalam dunia perdebatan antar agama. Ia sering terlibat dalam diskusi dengan pemuka agama lain mengenai perbedaan agama Islam dengan agama lainnya. Jesus itu baru dipakai, itu baru dapat ke-17 setelah ini, Bang. Kata huruf J aja itu baru diketemukan tahun 1524 oleh seorang ahli tata bahasa Itali namanya Trissino. Bible ini udah terlambat tahunnya. Baru di tahun kira-kira 1632 itu baru pertama kali ada kata Jesus. Baru kemudian masuk dalam Bible. Di Alkitab bahasa Indonesia, Bang. Tahun berapa yang ada kata Yesus? Saya mau tanya Bang Luga. Donditan memutuskan untuk menjadi mualaf pada 25 Juli tahun 2014. Sebelum keputusan besar itu, ia melakukan pencarian dan riset mengenai kebenaran agama selama 7 tahun. Awalnya ia merasa tertarik dengan video dari Syekh Ahmad Deedat rahimahullah, seorang pendebat agama asal India dan guru dari Dr. Zakir Naik. Setelah mendalami video-video Syekh Ahmad Deedat dan riset yang panjang, akhirnya ia memutuskan menjadi seorang mualaf. Semua hijab. Coba kita lihat foto, gambar, lukisan Maria, Ibu Yesus, semuanya pakai hijab. Maria Magdalena pun juga pakai hijab. Memang orang bangsa Yahudi memang ya sudah seperti muslim kita sekarang. Mereka sudah menggunakan hijab, bahkan ibadah mereka juga dipisah antara laki dan perempuan. Dipisah. Setelah menjadi seorang mualaf, ia terus mempelajari Al-Quran dan Bible. Dan kegiatannya saat ini ialah mengajar kristologi yang ditayangkan melalui akun YouTube miliknya. Donditan juga terus mempelajari Bible baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, dan saat ini beliau terkenal pada fokusnya untuk mengkritik teks Bible. Juga ada ajaran begini, kalau lu dijahatin sama orang, lu boleh ngelawan nggak kalau di ajaran lu? Nggak boleh. Tambah Nggak kiri, Kenapa? kasih ke kanan. Karena Yesus juga sama. Ya waktu dipikul salib kan dipecut aja nggak ngelawan. Padahal dia maha kuasa. Kalau dia maha kuasa. Sekarang kalau di jalan lu ditampar orang kanan kasih pipi kiri nggak? Kenapa? Tonjok. Kenapa? Sakit. Tonjok. Sakit kan? Lo berarti lu nggak ngikutin Bible dong? Lah, ayo. Ya kan dia suci. Saya kan manusia. Ya, tapi kan Yesus ngajarin murid-muridnya begitu. Kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kenapa lu nggak ngikutin ajarannya? Artinya apa? Ajaran itu bagus. Bagus, tapi saking bagusnya tidak bisa diterapkan gitu maksudnya. Kalau tidak bisa diterapkan, lah buat apa gitu? Ya, sekarang kalau lu di tengah jalan ditodong, dirampok, misalnya, ditodong lah minta duit lah, terus lu digaplok gitu, lu diem aja? Enggak, ngelawan. Badan gede gini masa nggak ngelawan? Kehadiran Donditan di podcast Sang Dokter untuk menanggapi pernyataan yang telah disampaikan Elia Meron yang juga sebelumnya viral karena membahas tentang agama Islam dan Kristen. Donditan diketahui memberi reaksi terkait pernyataan Elia Meron yang juga menuai kontroversi warganet. Awalnya agak ragu-ragu atau bagaimana, tapi akhirnya dia juga menyatakan, tapi menurut saya juga kurang tegas ya. Dia tetap menyatakan bahwa Isa dan Yesus itu adalah dengan istilah yang baru, jati diri yang berbeda gitu. Gimana itu? Ya kan memang sudah kebiasaan begitu kan. Selalu menggunakan istilah-istilah yang membuat orang berpikir gitu. Tidak tegas gitu lah ya. Sampai akhirnya saya jadi bertanya, kalau memang dianggap bahwa Yesus dan Isa itu berbeda, sekarang ini ada Bible. Tutup aja pintu. Pintu tutup. Ada Bible yang menggunakan kata Yesus Kristus, dianggap Tuhan. Yang ini Bible yang menggunakan kata Isa Al-Masih, menurut Bible ini juga dianggap Tuhan. Kalau menurut Pak Edwin bahwa itu pribadi yang berbeda, apakah ada dua Tuhan? Nah, maksud saya pertanyaan gitu kan? Cuma saya nggak dijawab. Nggak jawab. Donditan dikenal sebagai sosok mualaf yang cerdas dengan pernyataan-pernyataannya. Ia acap kali diajak berdebat dengan para pendeta terkait kekristenan dan keislaman. Di media sosialnya,
Dondi Tan juga sering mengunggah kegiatannya bersama ulama besar dan tokoh Islam. Tapi dia nggak tahu di dalam Bible-nya sendiri, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan malah berdoa. Semalam-malaman lagi. Kalau orang ronda gitu. Iya, semalam-malaman. Artinya kan, Tuhan berdoa kepada Allah. Allahnya kan, Tuhan juga Allah kan. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Mungkin karena itu mereka mencari sesuatu di Quran yang mau menyamakan gitu loh. Betul. Allah bersolawat untuk Nabi, dianggapnya Allah berdoa kepada siapa gitu Allah bersolawat. Padahal kalau yang bersolawat itu Allah sendiri, itu artinya adalah Allah memberikan pujian atau rahmat, blessing, shower mercy gitu. Nah makanya maksud saya itu dipelajarin dulu. Ia pernah berjumpa dengan Dr. Zakir Naik yang merupakan ulama asal India yang juga sering memualafkan para jamaahnya saat ia berceramah. Tak cuma itu, Dondi juga mengunggah pertemuannya dengan pemimpin FPI Habib Rizik di akun IG-nya ini. Apa pekerjaan Dondi Tan? Saat ini Dondi Tan aktif sebagai pengurus Yayasan Pembina Mualafat Tauhid. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah membangkitkan Tuhan. Tuhan dibangkitkan? Dibangkitkan sama Allah. Jadi Allah membangkitkan dirinya sendiri. Kok Tuhan dibangkitkan yang nggak bisa bangkit sendiri gitu? Setelah dia memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, dia mengajak istri dan anaknya untuk ikut meyakini ajaran Nabi Muhammad, namun istrinya menolak. Oleh sebab itu, Dondi akhirnya berpisah secara baik-baik dengan istrinya itu. Angkat ke langit dan dijanjikan pada akhir nanti bagaimana akhir zaman akan kembali lagi untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Di sisi lain, banyak pula yang berasumsi bahwa Dr. Richard Lee kemungkinan besar akan menjadi seorang mualaf setelah podcast bersama Dondi Tan. Insya Allah Dr. Richard Lokin. Dia udah belak-belakan keinginannya belajar Islam. Semoga login keinginan hati yang datang dari Allah, bukan paksaan, amin, kata dia. Sebelumnya, Dr. Richard Lee juga menyampaikan keinginan untuk belajar agama Islam kepada Ustaz Salim Afilah. Meskipun keinginannya ditentang oleh keluarga, nampaknya hal itu tak menyurutkan semangat Dr. Richard Lee untuk belajar agama Islam. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya. Waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kan dibilang Yesus lahir di kandang domba dan bahkan di tempat yang tidak ada pohon kurma. Lah ini dibilang langsung oleh Alkitab lahir di sebuah tempat di kota Yeriko, kota pohon kurma itu, sambil menunjukkan salinan ayat. Tambah Koh Dondi. Benar apa yang dikatakan Koh Dondi. Mereka menyerang, tapi juga ada pintu masuknya dan ada celahnya, yaitu umat Muslim juga. Yang ajarannya sedemikian bagus, tapi tidak direpresentasikan dengan baik. Itu adalah celah orang untuk masuk. Betul. Tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya, dan saya tidak perlu membukanya kemana-mana. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya, pribadi yang paling dalam, siapa yang saya yakini, dan saya jalankan itu. Menurut saya sampai di sana saja. Itulah ulasan tentang seorang mualaf cerdas yang sudah banyak memualafkan orang. Semoga diberikan balasan oleh alam. Dan semoga kepada saudara yang ingin belajar lebih banyak tentang Islam, pelajarilah ajarannya, insya Allah mendapat hidayah.